حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, an-nau' usani, jenis kedua dari kesyirikan, syirik besar, syirkun yata'allaqu bimu'amalatihi subhanahu, yaitu kesyirikan yang terkait dengan muamalah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Wa hadza yanqasimu ila aqsam, ini terbagi menjadi beberapa jenis. Al-awwal syirkut da'wah, yaitu syirik dalam doa. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka itu naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan memurnikan agama untuk Allah. Tapi yang mana? Maksudnya kelanjutannya, bukan lafaz yang ini. Ini jelas baiklah, berdoa dengan ikhlas itu baik. Falamma najjahum ilal barri, apa itu? Idahum muqtasid. Apabila mereka itu naik ke kapal, maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama untuk dia. Manakala Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba saja mereka bersikap kurang di dalam syukurnya itu. Dalam ayat yang lain, idahum yusyrikun, tiba-tiba saja mereka berbuat kesyirikan. Ini yang diinginkan, bukan yang awal tentunya. Baik, syirik di dalam doa, muamalah dengan Allah, muamalahnya tidak murni, sebagiannya diberikan pada yang lain. Asani syirkul mahabbah, cinta, kesyirikan dalam masalah cinta. Kaqaulihi subhanahu, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan-tandingan dari selain Allah, yaitu dari selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai tandingan tadi seperti mereka mencintai Allah. Ini syirik dalam mahabbah, dan ini juga syirik besar. Makanya Allah berfirman di akhir pembahasan itu, wa mahum bi kharijina minan nar, mereka tidak keluar dari neraka, menunjukkan ini syirik akbar. As-salis syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Kaqaulihi subhanahu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka mengambil ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai rob-rob selain Allah. Wal Masih bin Maryam, demikian pula mereka mengambil Al-Masih bin Maryam sebagai rob selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah sesembahan yang satu saja. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah syirik, dan jelas syirik yang besar. Syirik dalam ketaatan, mentaati ketika ulama-ulama tadi memerintahkan kepada maksiat, mereka mentaatinya. Atau sebagaimana yang ditafsirkan dalam hadis Adi bin Hatim, banyak ulama yang menghasankan, walaupun boleh jadi dia lebih dekat kepada kedhaifan, tapi dhaifnya dhaif yang sangat ringan memang sanad-sanad hadis itu. Yang Rasulullah SAW membacakan ayat ini, kemudian Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, wahai Rasulullah, kami dulu tidak menyembah mereka. Adi bin Hatim dari orang Nasara dulunya, masuk Islam ketika Fathu Makkah. Kemudian Rasulullah mengatakan, alaisu yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimun wa yuhilluna ma haramallah fatuhillun. Bukankah mereka itu, yaitu para ulama dan pendeta mereka, menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian halalkan? Atau mereka itu juga mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian mengharamkan? Qala bala, memang demikian. Maka Rasulullah mengatakan, tilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka. Ibadah dalam masalah apa? Di dalam masalah pensyariatan. Ulamanya membuat syariat, kemudian mereka mengikutinya. Nah, ini namanya syirik dalam ketaatan. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taat kepada mereka, maka sungguh kalian adalah orang musyrik. Kenapa? Ketaatan itu harusnya diberikan kepada Allah dan Rasulnya saja. Yang lain-lain ketaatannya harus diikutkan kepada ketaatan pada Allah dan Rasulnya, bukan di dalam kemaksiatan, tetapi di dalam perkara-perkara yang baik. Innamat ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf. Adapun di dalam masalah-masalah yang di situ bertentangan dengan hukum Allah, maka ini tidak boleh, karena hukum itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah.
tidak ada hukum kecuali milik Allah. Allah memerintahkan untuk kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Maka barang siapa mengikuti hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah, berarti dia dinilai telah beribadah kepada selain Allah. Berdasarkan ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain, ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah hak penciptaan dan hak membuat perintah adalah di tangan Allah semata. Maka tidak boleh ada orang yang menyetarakan dirinya dengan Allah dalam posisi membuat syariat, karena dia nanti jadi taghut dan yang ikut dia jadi musyrik di dalam ketaatan. Walaupun prakteknya kita tidak mengkafirkan tiap orang begitu mudahnya, tapi ketentuannya seperti itu tadi. Tayyib. Ar-rabi' syirkul iradati wal qasd. Syirik di dalam keinginan dan tujuan. Dalam masalah niat-niatnya, ka qaulihi subhanahu, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan mencukupkan kepada mereka amalan mereka di dalamnya, yaitu pahalanya akan disempurnakan di dunia, dan mereka tidak dirugikan di dunia ini sedikit pun. Nuwafi, yaitu diberi balasan secara sempurna, tidak ada yang ditinggalkan di akhirat, balasan yang baik maksudnya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang mereka di akhirat nanti tidak punya bagian apa-apa kecuali neraka. Kebaikannya telah dihabiskan di dunia karena niatnya memang mencari dunia di dalam amalannya tadi. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugurlah apa yang telah mereka amalkan di dunia itu. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan lenyaplah, sirnalah apa yang dulu mereka amalkan. Di akhirat tidak dapat apa-apa selain siksaan. Na'udzubillah. Ayat ini telah dibatasi keumumannya dengan ayat yang di dalam surat Al-Isra. Karena zahir ayat tadi siapapun yang dia beramal untuk mencari dunia, pasti kami akan penuhi keinginan dia duniawinya itu secara sempurna. Tetapi di dalam surat Al-Isra dijelaskan bahwasanya itu tetap sesuai dengan kehendak Allah. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma yasha'u liman nurid. Baik. Barang siapa menginginkan ajilah, yaitu kesenangan yang disegerakan di dunia ini, kami akan segerakan untuk dia kesenangan dia tadi di dunia, tapi sesuai dengan yang dia kehendaki, tapi liman nurid, bagi orang yang kami inginkan. Banyak juga orang-orang kafir yang sudah penat-penat mencari dunia, ternyata tetap miskin juga, nggak dikasih banyak-banyak. Karena ini kembali kepada masyiah Allah Ta'ala. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami jadikan untuk dia neraka jahanam dalam keadaan dia itu tercela di situ dan terusir. Baik, syahidnya di sini barang siapa niatnya adalah untuk mencari dunia, maka dia memang akan mendapatkan itu sesuai dengan batasan dari Allah, tetapi dia di akhirat tidak dapat apa-apa. Menunjukkan ini adalah kesyirikan, amalannya jadi gugur. Karena harusnya amalan itu untuk mencari akhirat. Ini kalau amalan-amalan yang sifatnya adalah amalan ibadah. Adapun kalau amalan dunia tidak apa-apa yang semacam itu. Yang dimaksudkan adalah amalan dunia, amalan ibadah. Barang siapa mencari dunia dengan amalan akhirat, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sebagaimana dalam hadis Abu Darda itu. Hadis Abi Darda kah? Terlupa kan anak? Ya, hadis kalau nggak salah hadis Abi Darda, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya Hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Basyiru hadhil ummah bitamkin wassana wadzafar." Berikan kabar gembira kepada umat ini dengan dengan kekuasaan, dengan kemenangan, dan juga dengan as-sana, yaitu tingginya pujian. Wa man amila amalan amalal akhirah min ajli dunya lam yajid raihatal jannah. Barang siapa mengamalkan akhirat untuk mencari dunia, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Syahidnya di sini, yaitu ada kesyirikan di dalam amalannya itu. Tayyibal wa yaftariqu syirkul akbar ani syirkil asghar. Syirik besar itu berbeda dari syirik kecil. Untuk masalah yang keempat tadi, syirik dalam iradah. Kalau masalah riya, kalau yasirur riya itu dosa kecil, tapi kalau riya yang khalis seperti riyanya munafikun, ini adalah syirik besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin, betul-betul murni dia ibadahnya bukan untuk Allah, tetapi untuk
agar orang-orang itu menyangka dirinya adalah mukmin, agar orang-orang itu tidak mengganggu harta dia dan jiwa dia, yaitu murni bukan karena Allah, maka ini adalah riya yang syirik besar. Tapi kalau riya kaum muslimin, maka ini adalah syirik kecil. Dia ibadahnya untuk Allah, tapi juga disisipi dengan apa, keinginan yang lain-lain. Ini syirik kecil. Tayyib. Qal wa yaftariqu syirkul akbar ani syirkil asghar fi umur. Syirik besar itu terbedakan dari syirik kecil di dalam beberapa perkara. Minha anna syirkal akbar la yughfar li sahibih. Di antaranya adalah syirik besar itu pelakunya tidak diampuni kecuali kalau dia mau bertobat. Liqaulihi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dia itu dipersekutukan atau ada sesuatu yang dipersekutukan dengan dirinya, dan dia mengampuni yang dosanya itu lebih ringan dari itu bagi orang yang dia kehendaki. Duna itu bukan siwa, tetapi maksudnya adalah adna, yang dosanya lebih ringan. Kalau dia bukan syirik tetapi setara dengan kesyirikan, misalkan apa, kufur akbar, maka ini adalah apa? Ini adalah tidak diampuni juga. Ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan tafsir dari ayat ini. Duna maksudnya adna, bukan maksudnya siwa. Maka ketika kita mengartikan bukan mengampuni yang selain itu, karena selain syirik ada yang dosanya sangat setara dengan kesyirikan, yaitu apa? Dia tidak menyekutukan Allah, tetapi yang betul-betul dia mengingkari adanya Allah. Ini bukan dia selain syirik saja, tapi apa? Dia bukan syirik, tetapi dia adalah apa? Adalah kufur yang dosanya itu setara dengan kesyirikan. Tayyib, muhbitun li jami'il a'mal. Mana tadi? Tayyib. Amma syirkul asghar fa huwa tahta masyiatillahi subhana. Adapun syirik kecil, dia itu terserah Allah, sesuai dengan kehendak Allah, apakah diampuni ataukah tidak diampuni. Wa minha anna syirkal akbar muhbitun li jami'il a'mal. Di antara perbedaan juga adalah syirik besar itu menggugurkan seluruh amalan. Liqaulihi ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'am mansura. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan kami hadapi amalan yang mereka amalkan itu, kemudian kami jadikan dia itu debu yang berhamburan. Tayyib, wa qawlihi wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Ini Rasul, itu pun mereka apa? Mereka diancam dengan ancaman yang sebesar ini kalau berbuat syirik. Kalau engkau berbuat syirik pasti gugurlah amalanmu. Apalagi yang bukan Rasul, tidak ada apa? Tidak ada istilahnya hak istimewa. Kalau ini berbuat maksiat dibiarkan, tidak demikian. Rasul pun dilarang untuk melakukan yang jelek-jelek, apalagi sampai kesyirikan. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sabda Rasulullah SAW muttafaqun alaih dari Abi Hurairah itu. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin apa yang dia perintahkan kepada para rasul. Hukumnya sama dalam masalah apa? Yang haram-haram, yang halal-halal. Wa amma syirkul asghar fala yuhbitu illal amal alladzi qaranah. Adapun syirik kecil, dia itu tidak menggugurkan kecuali amalan yang beriringan dengan dia, yang disertai oleh dia. Wa minha, di antara perbedaan juga anna syirkal akbar mukhrijun minal millatil islamiyah. Ini yang perbedaan yang ketiga. Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wal asghar la yukhriju minal millatil islamiyah. Sementara syirik kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa minha, yang keempat, annal musyrika syirka akbar, harusnya syirkan akbar, khalidun mukhalladun finnar. Orang musyrik yang syirik besar, dia itu kekal di dalam neraka. Wal musyrik syirkun asghar, tapi kalau dia maktuf kepada sebelumnya jadinya ya syirkan lagi ya. Asghar fahuwa ka ghairihi minadz dzunub. Maka dia seperti dosa-dosa yang lain, yaitu terserah Allah apakah diampuni langsung ataukah
cuci dosanya dulu dan sebagainya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Woi.